Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Firas dan kawan-kawan sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Raffi Alaudin sebagai anggota dari tim Escape ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai eh, game Escape yang akan kami buat. Oke, jadi setelah itu sebelum kami masuk kepada overview-nya, mungkin ya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin boleh dari Farel. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ananda Syakil Farel dengan NPM 14081020028. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Tabib Fikri Sujarpadi Putra dengan NPM 046. Perkenalkan, selanjutnya saya Fikri Arkani Salim dengan NPM 050. Oke, perkenalkan kembali saya Raffi Alaudin dengan NPM 140810200056. Oke, next. Yang pertama mungkin overview. Jadi secara pitch, game Escape ini merupakan petualangan seorang arkeolog dalam mencari artefak yang sedang diteliti. Nah, mari bantu arkeolog untuk menjelajahi dunia serta menyelesaikan rintangan untuk bisa mendapatkan apa yang dia cari. Oke, selanjutnya core experience. Nah, core experience yang ingin diberikan pada game 3D ini adalah challenge solving. Dalam game 3D ini, user harus menjelajahi level serta menyelesaikan rintangan untuk bisa melanjutkan progres ke level selanjutnya. Next-nya ada core direction-nya. Nah, tema dari game Escape ini merupakan adventure atau petualangan. Nah, karena temanya petualangan, maka game ini memiliki peta dengan berbagai macam latar belakang seperti kerajaan, gurun, dan lain-lain. Dalam satu level, user harus menjelajahi itu serta menyelesaikan rintangan. Luas level tidak akan terlalu besar dan karakter harus berlari dan melompat untuk melewati rintangan. Kontrol game mudah dengan menggunakan keyboard serta ada arahan mengenai tombol-tombol kontrol. Di akhir akan ada portal untuk mengindikasikan bahwa dengan memasuki portal tersebut maka level terselesaikan. Di akhir, benda yang telah dikumpulkan akan ditukar dengan sebuah item untuk menghancurkan target nantinya. Nah, semua interaksi menggunakan keyboard dan mouse. Oke, next-nya ada target market-nya. Target market dari game Escape kami adalah orang-orang yang berusia 7 tahun ke atas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam proyek yang kami kerjakan ini, kami juga membuat semacam rincian target pengguna atau persona dan rincian fitur aplikasi. Dalam mengerjakan hal terkait persona ini, kami memanfaatkan sebuah fasilitas yang bernama Google Form, yaitu sebuah layanan Google yang berfungsi untuk membuat formulir dan membagikannya ke orang lain. Oke, mungkin untuk analisis personanya bisa dilanjutkan oleh Nabil ya mungkin. Baik, selanjutnya ada analisis persona dan di dalam proses kami dalam mencari analisis persona ini adalah seperti yang tadi dibilang, kita menggunakan Google Form yang mana kita membagikan kuesioner online di mana kuesioner yang kami bagikan ditargetkan untuk anak-anak dengan umur 7 tahun ke atas dan kami bagikan ke grup-grup keluarga dan dari situ sepupu-sepupu yang umurnya 7 tahun ke atas mengisi kuesioner yang kami bagikan. Nah, dalam kuesioner yang kami bagikan ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah ada siapa nama kamu, berapa umur kamu, apakah kamu pernah bermain game Lego Series, apakah menurut kamu game Lego Series itu seru, apakah kamu menyukai game yang memiliki banyak level atau tingkatan, apakah kamu menyukai banyak game yang memiliki level sulit,
apakah kamu menyukai karakter yang kamu mainkan di LEGO Series, dan berapa lama kamu biasanya main game. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada 10 orang yang mengisi kuesioner kami. Dapat dilihat berikutlah nama-nama dari orang-orang yang mengisi kuesioner kami. Dan di sini dilihat juga ada umur dari orang-orang yang telah mengisi kuesioner kami. Di sini rata-rata umurnya adalah di rentang 11 hingga 12 tahun. Lalu selanjutnya dapat dilihat ada dalam pertanyaan apakah pernah bermain game LEGO Series. 9 dari 10 orang menyatakan pernah bermain game LEGO Series. Dan satu di antara 9 orang tersebut menyatakan bahwa game LEGO Series tidak seru. Lalu selanjutnya, apakah kamu menyukai game yang memiliki banyak level atau tingkatan? 7 dari 10 orang menyatakan bahwa mereka menyukai game yang memiliki banyak level atau tingkatan. Lalu selanjutnya ada apakah kamu menyukai game yang memiliki level sulit? 6 dari 10 orang menyatakan bahwa mereka menyukai game yang memiliki level sulit. Lalu apakah kamu menyukai karakter yang kamu mainkan di LEGO Series? 8 dari 10 orang menyatakan iya, mereka menyukai karakter yang dimainkan di LEGO Series. Dan pertanyaan terakhir, berapa lama kamu biasanya bermain game? Di sini jawabannya cukup bervariasi, di mana 4 dari 10 orang menyatakan bahwa mereka bermain game selama 1 hingga 2 jam. Lalu 3 dari 10 orang menyatakan bahwa mereka bermain game lebih dari 2 jam. Sementara sisanya mereka menyatakan bahwa mereka bermain game kurang dari 1 jam. Mungkin untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada gameplay mechanics. Boleh dilanjut. Ya, yang pertama ada detail cerita dengan detail cerita sebagai berikut, yaitu pada awal abad ke-20, seorang arkeolog Amerika bernama Anthony sedang melakukan perjalanan untuk meneliti suatu artefak kuno pada benua Afrika dan Amerika Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilindungi oleh CIA karena alasan tertentu. Penelitian tersebut sangat minim informasi sehingga mengharuskan Anthony dan timnya mencari informasi di beberapa tempat-tempat yang tidak familiar dan terkesan berbahaya. Dalam perjalanannya, Anthony dan timnya menemukan banyak rintangan dan jebakan yang sangat berbahaya dan mengancam nyawanya. Mampukah Anthony dan timnya keluar dari tempat-tempat berbahaya tersebut dan meneruskan penelitiannya terhadap artefak kunonya? Untuk membantu Anthony, kamu harus mengambil petunjuk-petunjuk tersebut dan segera keluar dari tempat-tempat berbahaya tersebut. Lalu selanjutnya ada game flow. Game ini akan dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri atas tutorial, exploration, dan puzzle solving. Yang pertama ada tutorial, yaitu pada tutorial akan diceritakan mengenai Anthony, sang arkeolog yang sedang melakukan ekspedisi pencarian artefak. Di sini juga dikenalkan kontrol yang bisa dilakukan karakter sehingga menyelesaikan level tutorial. Yang kedua ada exploration. Bagian ini menceritakan di mana karakter utama harus mengeksplorasi level untuk menemukan jalan keluar dari level tertentu. Yang ketiga ada puzzle solving. User harus menyelesaikan puzzle untuk bisa membuka jalan, untuk bisa melanjutkan petualangan dan menyelesaikan level. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi untuk bagian ini akan saya lanjutkan mengenai desain game. Mungkin boleh di next. Oke, jadi ini untuk screen flow-nya. Jadi ini kayak semacam urutan apa yang akan dilihat oleh user begitu. Jadi kita sederhananya kita bisa artikan sebagai misalkan user atau player ini nih pertama kali membuka si game escape ini, maka dia akan dihadapi oleh title and menu. Nah, dari title and menu itu dia bisa pilih level atau keluar dari permainan escape begitu. Nah, ketika sudah pilih level, maka dia akan memulai gamenya dan mulai memainkan level yang telah dipilih tersebut. Dan ketika si player itu mengklik pause, maka dia akan dihadapi oleh halaman pause dan dia memiliki opsi untuk kembali ke menu atau lanjut lagi ke dalam gamenya. Nah, secara garis besar, kurang lebih seperti itu untuk alurnya. Mungkin boleh di next. Lalu salah satu bagian penting selanjutnya adalah mengenai prototyping. Nah, ini adalah gambaran storyboard atau prototyping yang masih dalam bentuk raw file. Nah, untuk yang gambar di kiri ini ada gambar ketika
si player ini pertama kali misalnya membuka permainan escape ini, maka dia akan dihadapi oleh semacam menu seperti ini, di mana di situ ada tombol start game. Nah, tombol start game ini berfungsi untuk memulai permainannya, dan ketika si player itu mengklik tombol start game itu, maka permainan akan dimulai. Nah, setelah anggaplah user ini udah start game, nah maka dia dapat melanjutkan ke gambar yang selanjutnya. Nah, contohnya kalau di gambar selanjutnya itu si karakternya itu yang berupa semacam Lego minifigure itu yang di sebelah kanan itu karakternya akan di-spawn di sebuah level, di sebuah map tertentu begitu. Nah, di sana dia akan memiliki misi atau tugas tertentu yang harus diselesaikan supaya levelnya dapat selesai dan lanjut ke level selanjutnya. Misalnya kalau di contoh ini itu temanya itu gurun atau desert gitu. Mungkin boleh di next. Nah, kita bisa lihat tadi untuk yang di map ini itu ada beberapa objek-objek gitu ya. Ada seperti kunci dan lain-lain. Nah, kalau yang di gambar kiri ini kita bisa lihat karakternya itu dia udah memegang semacam objek. Nah, objeknya itu di sini maksudnya adalah metal detector. Nah, metal detector ini berfungsi untuk mencari kunci yang harus dicari. Nah, si metal detector ini akan mendeteksi di mana kunci itu berada begitu. Nah, kan seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Nah, metal detektornya itu mengarahkan bahwa kuncinya ada di sekitar batu itu. Mungkin boleh di next. Oh ya, maaf, untuk yang di slide selanjutnya yang di slide sebelumnya itu untuk dapat mengambil kuncinya, si pemain ini harus menyelesaikan beberapa obstacle. Salah satunya itu dengan melompat-lompat supaya dia tidak terjatuh begitu dari satu tanah ke tanah lainnya. Oke, boleh di next. Nah, setelah si karakternya ini mendekat ke kuncinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri, dia bisa langsung ganti objeknya ke pickaxe, seperti yang ditunjukkan pada gambar kanan. Nah, setelah itu, dia dapat mulai menghancurkan batunya supaya dia dapat memperoleh kuncinya. Mungkin boleh di next. Nah, setelah dihancurkan, maka kuncinya akan muncul, dan setelah itu akan muncul seperti gambar kanan ini, yaitu semacam sebuah gulungan, di mana gulungannya tersebut ada isi cerita yang berisi mengenai cerita yang dialami oleh karakter yang ada pada game tersebut. Nah, setelah itu, selain itu, selain cerita, pada halaman ini juga akan ditunjukkan mengenai keterangan bahwa si pemain itu telah menyelesaikan level tersebut. Nah, setelah itu, pemain dapat melanjutkan ke level selanjutnya dengan menekan tombol continue yang ada bagian bawah. Mungkin boleh di next. Oke, untuk bagian ini akan saya kembalikan ke Raffi lagi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami karena keterbatasan waktu yang singkat. Mungkin sekian saja. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Firas yang telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.